Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syaibil busyra salatan tubassirna biha wa alana wa dana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmin haja jamil akhirah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita mendapatkan cobaan di dalam hidup kita, mendapatkan masalah dalam hidup kita, tentu ada perasaan gundah gulana, ada perasaan khawatir, itu manusiawi. Jadi gak apa-apa saudaraku. Cuman yang perlu kita garis bawahi adalah satu, bahwa kita yakin dulu bahwa masalah itu ada di hadapan kita memang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Masalah itu hadir memang khusus buat kita. Itu poin pertama. Kita harus meyakini dulu itu dan kita menerima kalau itu memang dari Allah untuk kita. Kenapa bukan buat orang lain? Ya kenapa enggak? Kenapa harus kita? Ya memang karena kita. Memang Allah lagi pengen kita yang menerima masalah itu. Dan yakinlah sahabatku, pada saat masalah itu datang, yakinlah tidak lama. Karena Allah pasti sudah menyiapkan solusinya juga. Yakin aja. Ya, jadi jangan gundah gulana, jangan stres, jangan mikir yang aneh-aneh. Jangan banyak mikir. Kata kunci yang pertama itu. Jangan banyak mikir. Udah jalani aja, enjoy aja. Ada masalah, memang masalah, memang berat. Tapi jangan dipikirin. Dijalani aja hari demi hari itu. Yang kedua, jangan komen. Jangan komen terus ini gimana masalah, kapan selesainya, kapan ada penyelesaiannya. Ngomongin orang lain juga. Ini orang gini bisa gini, kok gitu bisa gitu. Ini kok aku gini ya, kok gitu. Banyak komen jadinya. Udah cukup, jangan komen. Diem dulu. Banyakin zikir. Zikirnya apa? Zikirnya bisa pakai zikir khafi. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu zikir khafi, bisa tanya-tanya ke ulama-ulama yang beraliran tasawuf, ulama-ulama yang punya torekoh Qadariyah Naksabandiyah, torekoh Qadariyah, torekoh Naksabandiyah, ya seperti contoh kayak Buya Rozi. Teman-teman bisa ke Buya Rozi lihat bagaimana itu cara zikir khafi yang benar. Atau teman-teman yang di Suryalaya, untuk di Jawa Barat ada Abah Anom, cari wakil talkinnya Abah Anom, bisa untuk mencari talkin zikirnya, zikir khafi. Itu untuk menenangkan jiwa, untuk melembutkan hati kolbu. Banyak lagi zikir-zikir yang lain yang bisa teman-teman, atau yang di daerah Sentul Bogor dulu ada almarhum Kiai Haji Arifin Ilham, zikirnya bagus banget, ngena di hati, adem. Udah, mending zikir daripada komen. Perbanyak zikir. Zikir itu apa? Mengingat Allah. Ingat Allah. Itu aja. Caranya gimana ingat Allah? Ya tadi zikir kolbu. Kolbu itu menurut keterangan dari guru saya yaitu 2 jari di bawah dada sebelah kiri sini. Ini kolbu. Maka arahkan pandangan ke kolbu, lalu zikirkan doakan Allahu Allah dalam hati ya. Allahu Allah dalam hati. Lidah dilipatkan ke langit-langit, mulut tutup. Itu zikir khafi. Saya hanya menyampaikan saja, bukan berarti saya wakil talkin yang bisa menyampaikan atau mentalkinkan. Itu hanya salah satu teknik zikir khafi. Nah, teman-teman harus cari wakil talkin di daerah teman-teman masing-masing untuk mendapatkan ilmu itu. Ini ilmu yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Siapa Sayyidina Ali itu? Sepupu, mantu, sahabat, komplit Sayyidina Ali. Pada suatu hari Sayyidina Ali meminta zikir. Inilah zikir yang diberikan Rasulullah spesial untuk Sayyidina Ali, yang diturunkan kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, terus sampai dengan ahli bait
sampai dari Habib-Habib semua, sampai dengan ke kita dapat zikir ini, sampai dengan Syekh Abdul Qadir Jalani, ya terus zikirnya turun. Kalau di Jawa Barat sampai dengan Abah Anom terus zikir terus, ya zikirnya terus turun temurun. Kalau di Kalimantan ada Abah Guru Sekumpul terus, ya zikir khofi, jangan sampai lupa. Setiap detik, setiap saat masalah pasti datang sahabatku, masalah pasti ada, tapi kita harus bisa menyikapi masalah itu dengan cara-cara yang memang Rasulullah ajarkan, yaitu ya dengan tenang, dengan damai, dengan taat. Ya, yang ketiga, jangan mengeluh. Udah pasrah. Semakin cepat pasrah, semakin cepat pertolongan itu datang. Yakinlah, kalau teman-teman ngelawan terus, Allah sudah takdirin, terus kita ngelawan, itu nggak ada bakal benernya, nggak selesai. Saya udah pernah meraktekin ngelawan Allah, nggak menang, nggak bisa teman-teman, nggak bisa ngelawan Allah. Udah kita pasrah, yakin ini dari Allah, udah pasrah, ya Allah, hamba terima. Ilahi anta maksudi warido kamardubi atini mahabataka wa marifataka. Ya Allah, hamba pasrah, hamba terima, hamba ridho semuanya dengan ini semua, hamba ridho. Udah pasrah aja, jangan ngeluh, jangan ngegerutu, jangan apa. Semakin cepat pasrah, semakin cepat pertolongan datang. Kalau kita udah nggak pasrah, melawan terus, menghindar terus, berontak terus, nggak datang pertolongannya. Ya, seperti itu sahabatku ya. Jadi yang pertama tadi saya ingetin lagi apa? Yang pertama, jangan banyak mikir. Ya, jangan banyak mikir. Jalani aja terus hidup. Yang kedua, jangan komen. Oke, jangan komen. Yang ketiga apa? Jangan ngeluh. Nah, kalau sudah tiga ini dilakukan, tinggal kita melakukan hal-hal yang disukai Allah. Apa? Contoh, kita bikin, bahasanya gini kalau kata guru-guru saya, bikin takjub Allah. Allah dibikin takjub kita. Apa yang bisa kita andalkan? Ya tadi bangun malam, bangun jam 1:30 malam. Apa yang dilakukan? Kita sholat tahajud. Habis itu kita baca Quran sampai pagi. Berapa juz? 1 juz, 2 juz, ya boleh teman-teman. Bisanya 10 juz, pakai 10 juz. Bagi teman-teman yang sudah lancar baca Qurannya, 10 juz deh sehari. Yakin saya, yakin 1000%. Nggak sampai 10 hari, pertolongan itu datang. Ya, coba kalian amalkan, baca Quran. Yang belum bisa baca Quran nggak apa-apa, belajar juga. Sambil belajar, yuk sehari 3 lembar, 5 lembar, nggak apa-apa. Yakin, nggak ada hubungannya. Pak, saya punya hutang banyak. Sahabat, kalau saya boleh cerita ya, ini bukan membanggakan hutang ya. Saya punya hutang hampir 1 miliar. Mungkin ada di luar sana ada 20 miliar atau 30 miliar. Semua pada porsinya masing-masing. Kenapa dia dapat hutang 30 miliar? Emang Allah pengen dia 30 miliar dan dia kuat. Allah tidak akan membebani hambanya sesuai kemampuan hambanya. Itu dicamkan. Jadi ya kita terus berusaha, terus berikhtiar. Bukan berarti kita diam, enggak. Nanti ada intuisi di kolbu tadi. Kalau kita udah zikir kolbu tadi, nanti ada intuisi. Kolbu itu bicara, ngasih tahu, kamu harus gini, kamu harus gini. Kita dibimbing nanti. Kita dibimbing ke jalan yang benar. Kita dibimbing dapat ide-ide apa gitu. Ya, usaha apa gitu. Contoh kayak di background saya belakang ini ya. Ini saya lagi berikhtiar usaha di TikTok. Berikhtiar usaha di YouTube ya. Berikhtiarnya apa ini? Ya. Teman-teman bisa lihat di YouTube channel ini di Adia 805 atau di TikTok Siwang Adia. Ya. TikTok namanya Siwang Adia dan Adia Official. Itu saya dagang teman-teman. Yang contohnya ini produk dari Essentio. Ini produk bestseller ini.
Kita nggak tahu siapa yang beli, nggak kenal. Allah yang datangkan pembeli. 100.000 dapat 4 pieces. 100.000 dapat 4 pieces, murah banget barang kualitas. Jadi bukan iklannya saya, cuma ngasih tahu gitu bahwa rezeki itu goib. Ya, teman-teman bisa lihat nanti di sana. Terus saya juga jualan parfum nih, parfum buat Timur Tengah, aroma Sultan. Ini parfum bagus banget, aroma Sultan, pembuka cakra kalau saya bilang. Apa itu cakra? Cakra itu ada energi positif yang ada dalam tubuh kita yang selama ini terpendam dan tidak bisa keluar. Dengan aroma tertentu, cakra itu bisa keluar. Nah, ini salah satu contohnya aroma ini, atau mewangi Sultan. Bisa dilihat di link, nanti dilihat TikTok saya ya, di Siwang Adia atau Adia Official. Ya, ikhtiar apa aja, mau di TikTok, mau di YouTube, mau di Shopee. Ada sekarang Shopee affiliate, pakai itu. TikTok affiliate, pakai. Kita nggak tahu rezeki dari mana, namanya juga tidak disangka-sangka. Tapi pendorong rezeki tadi supaya cepat hinggap, cepat menghampiri kita tadi, yaitu dengan cara baca Quran 10 juz sehari. Wah, banyak banget emang, banyak banget. Tapi enak beneran. Udah dibaca tiap hari enak, nyaman, tenang di hati. Kita nggak risau, nggak risau gulana, nggak gundah gulana. Kemudian sedekah ke anak yatim diutamakan. Kenapa? Dulu Rasulullah pernah bilang, aku sama anak yatim terus juga seperti ini ya, berdempetan. Berarti sangat dekat sekali. Rasulullah sama anak yatim sangat dekat sekali. Utamakan anak yatim yang masih kecil, yang masih menyusui, masih di bawah 5 tahun. Ada lagi namanya yatim kurung. Nah, apa itu yatim kurung? Yatim seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ditinggal bapaknya pada saat lagi di kandungan ibunya. Siapa nama ibu Nabi Muhammad? Ya, mengingatkan aja ya, Sayyidatul Aminah. Ya, orang kita bilang di Indonesia sudah disebut Siti Aminah. Aminah nama ibu Rasul, ya. Abdullah nama bapaknya. Ya, mengingatkan kembali ya teman-teman, takut lupa ya. Ada sahabat paman Nabi Hamzah ya, yang gugur di medan perang. Ada lagi paman Nabi Abu Thalib. Ada sahabat-sahabat Nabi yang harus kita ingat, sahabat. Selain dari Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, ada yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa itu Sa'ad bin Abi Waqqas? Siapa itu Ammar bin As? Ya, sahabat-sahabat Rasul yang punya berkaliber tinggi keimanan dan ketakwaannya. Ya. Khalid bin Walid yang dulunya kafir, perang pada saat perang memusuhi kaum muslimin, tapi begitu masuk Islam, ya Allah, luar biasa, beliau perang all out, habis-habisan, ikhtiar bela Rasulullah. Itu yang perlu kita contoh, sahabatku. Walaupun kita sudah terjebak di lembah nista sekalipun, Allah itu pasti tetap kasih kesempatan kita untuk bertobat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun. Teman-teman yang jadi pedagangnya dengan cara berdagang, ya, teman-teman yang lagi jadi pertanian ya, di peternakan, ya ikhtiar dengan peternakan pertanian. Mungkin jalan kita ada di situ, mungkin ladang dakwah kita ada di situ, pahala kita ada di situ, rezeki kita ada di situ. Yuk jalanin dengan lapang dada, dengan yakin, dengan bismillah. Ya, mohon maaf ya, saya ngonten di toko ya, jadi di deket jalan, suaranya bising ya, mohon maaf sekali lagi. Ya itu keterbatasan juga, tempat nggak punya studio, nggak apa-apa, dinikmatin ya teman-teman, dinikmati jalannya. Insya Allah ada berbuah hasil nanti, kita yakin ya. Jadi vlog saya ini, channel ini, saya ingin berbagi sebenarnya. Testimoninya pun diri sendiri, bukan orang lain. Intinya kita saling menguatkan ya, teman-teman yang suka melihat channel saya, merhatiin saya ya. Saya juga mantan penjahat kok, bener, mantan pendosa ya, mantan pendosa. Tapi kita rindu dengan kebenaran, rindu dengan kasih sayang Allah, rindu sama Sayyidina Muhammad SAW.
rindu pada Rasulullah, ya. Kita ingin benar-benar kembali ke jalannya. Yuk bareng-bareng kita sama-sama berikhtiar, kita cari rezeki yang halal, ya. Jangan pasrah, jangan putus asa, maksud saya jangan putus asa, jangan putus asa. Ayo berjuang terus. Ada teman-teman yang terlilit hutang 1 juta, 10 juta, 100 juta, kayaknya berat gitu. Enggak berat teman, yakinlah enggak berat. Kenapa? Itu enggak kebetulan, Allah udah pilih teman-teman, ya. Allah tahu teman-teman pasti sanggup, ya. Terus gimana itu yang punya hutang, ada yang sampai melakukan hal-hal yang tidak benar, ya. Putus asa itu kelemahan iman, jangan ditiru karena nggak sabar. Kelemahan iman jangan ditiru, nggak benar itu. Seolah kalau udah selesai semuanya. Enggak, nanti ada alam lain. Kematian ini, kehidupannya hanya sementara, habisnya ada alam lain, kita harus bertanggungjawabkan semua, ya. Bumi ini adalah tempat tinggal. Salah, bumi bukan tempat tinggal, bumi ini tempat kita meninggal, ya. Cepat atau lambat kita harus meninggal untuk meninggalkan bumi ini. Kemana? Ke alam yang lain, ke alam yang sudah dijanjikan, ya. Alam akhirat yang sifatnya kekal dan abadi selamanya. Jadi begitu teman-teman, ya. Selamat berjuang, selamat berikhtiar, terus istiqomah. Kita saling menguatkan, kita saling mendoakan. Semoga teman-teman yang mendengarkan channel YouTube ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah cepat diselesaikan masalahnya. Yang punya hutang cepat diselesaikan hutang-hutangnya dengan cara yang benar. Dan yang ketiga tadi, setelah hutangnya lunas, segera bertobat. Jangan lagi menggunakan riba, ya. Riba itu nanti ada bab selanjutnya saya bahas tentang riba, ya. Walaupun memang tidak saya mendetail, tapi nanti akan saya jelaskan apa itu riba, bikin sengsara hidup kita. Pada episode selanjutnya akan saya jelaskan. Ya sahabatku, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di channel berikutnya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.